Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillahirobbilalamin, bertemu saya kembali dengan Ulil Afa Khalidah. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhomi beserta istri dan calon anaknya selaku pengampu pelajaran tafsir tematik. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang jauh di sana, yang jarang disambang, tapi selalu membuat saya bahagia. Kemudian tak lupa kepada rekan-rekan saya yang selalu membuat saya tertawa. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang selama ini memberi saya semangat berjuang sampai titik ini. Alhamdulillah bertemu dengan saya kembali, Ulil Afa Khalidah. Yang kemarin kita membahas tentang halal haramnya makanan. Kemudian kita juga pernah membahas tentang jilbab. Di sini pembahasannya lain lagi, berbeda lagi. Di sini saya akan membahas tentang hikmah poligami. Di sini sebab turunnya ayat tentang hikmah poligami. Yang pertama, dulu itu ada laki-laki dari Ghatfan yang mana dia itu membawa harta banyak dari anak yatim. Nah, ketika anak yatim ini sudah beranjak dewasa, sudah besar, ia meminta hartanya kembali, namun tidak diberikan haknya. Maka dari itu turunlah ayat tentang poligami. Kedua, bagaimana hukum minta dengan wasilah keluarga? Jadi meminta dengan nama, saya minta atas nama keluarga saya, itu boleh atau tidak sih? Nah, dalam pembahasan ini meminta wasilah dengan nama keluarga itu diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena itu tidak mengandung sumpah. Karena itu termasuk sosial. Yang kedua, harta yang diberikan sebelum dewasa. Bagaimana sih hukumnya harta anak yatim yang diberikan sebelum dewasa? Di sini tidak boleh memberikan harta sebelum anak yatim tersebut dewasa. Mengapa? Bayangkan saja, jika anak kecil diberi harta yang banyak, apakah bisa dia mengalokasikan harta tersebut? Jelas tidak. Jelas ia mempergunakan hartanya dengan tidak semestinya. Maka dari itu ada baiknya harta diberikan saat sudah dewasa. Mengapa? Karena dia sudah bisa mengalokasikan hartanya dengan baik, sudah bisa mentasarufkan hartanya dengan yang semestinya. Kemudian di sini tanda-tanda diperbolehkannya diberikan hartanya. Yang pertama adalah ketika sudah dewasa. Yang kedua, sudah adanya kecerdasan. Nah, menurut para ulama yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak yang belum balik. Jadi tidak boleh memberikan hartanya kepada anak yang belum balik. Yang kedua, membahas tentang mengalokasikan hartanya. Ini bagaimana? Yakni cukup dengan memberi makan, minum, dan pakaian. Kemudian di sini ada pembahasan tentang nikah itu wajib atau mubah sih? Menurut kesepakatan ulama, di sini menikah itu berhukum mubah. Seperti halnya dengan makan dan minum. Jadi tidak ada kewajiban harus menikah, itu tidak ada. Jadi menikah itu berhukum mubah seperti halnya makan dan minum. Menurut mazhab Zuhri, menikah itu wajib. Mengapa? Karena pada ayat tersebut itu menunjukkan arti perintah, yang mana perintah itu berhukum wajib. Jadi menurut mazhab Zuhri,
menikah itu wajib. Namun ulama itu bersepakat bahwa menikah itu berhukum mubah. Andaikan dia tidak mempunyai harta atau tidak mampu, lebih baik dia tidak menikah. Jadi menikah itu tidak berhukum wajib atau haram atau gimana, tapi berhukum mubah. Jika dia sudah siap dalam biologisnya, siap dalam ekonominya, siap kesehatannya, siap pada akalnya, maka dia diperbolehkan untuk menikah. Jika belum siap, dia miskin sekali, tapi dia sudah pengen menikah, maka juga bisa hal itu menjadi haram. Karena apa? Karena takutnya nanti menyulitkan kepada istrinya. Jadi nikah itu berhukum mubah, juga bisa berhukum wajib, juga bisa berhukum haram. Mengapa kok berubah-berubah? Jadi misal nikah, dia kepingin menikah, sudah keinginan menikah itu sangat kuat. Jika tidak menikah, dia akan masuk pada perzinaan, maka dia berhukum wajib menikah, dan seterusnya. Terakhir, di sini ada pembahasan tentang masna, wasulasa, waruba, 2, 3, 4. Apa sih itu? Yang pertama, ulama ahli bahasa itu mengartikan bahwa 2, 3, 4 itu adalah bagi seorang laki-laki boleh menikah dengan 1 orang atau monogami, 2 orang masna, 3 orang sulasa, 4 ruba. Ulama bersepakat bahwa menikah lebih dari 4 wanita itu berhukum haram. Jadi ketika ia mampu menikah 1 orang, ya 1 orang saja itu lebih baik. Tapi kalau dia mampu menikah dengan 2 orang atau 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, itu diperbolehkan dengan syarat harus adil. Adil itu tidak harus sama porsinya ya. Adil itu tidak harus sama, jumlahnya tidak harus sama. Adil itu ada porsinya masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sukses selalu akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.